Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Orang itu kalau membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, ada kemungkinan dia memahami agama itu keliru. Ucapan begini ini bukan mengolok-olok siapa-siapa, enggak. Tapi memang berdasar bahwa salah seorang imam dakwah itu memberikan pesan kepada kita semuanya, dan itu benar. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk memahami dan mengerti tentang 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Orang itu harus berilmu. Tentang apa? Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, dan mengerti tentang agamanya pakai dalil. Bukan pakai perasaan, bukan pakai akal, bukan pakai yang lain-lain, tapi yang utama pakai dalil. Jadi kalau membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, patut diduga bahwa dia menjalankan agama itu keliru, tidak berdasar pada yang saya sebutkan itu tadi. Maka majelis-majelis taklim di usia-usia seperti kita ini di mana-mana menjamur, banyak sekali. Satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan majelis taklim thalabul ilmi, majelis ilmu itu dengan penuh tawakal dan keyakinan kepada Allah, niatnya untuk thalabul ilmi. Saya beri contoh. Nah, ini mau saya terangkan nanti ya. Kalau orang itu membiarkan dirinya tidak tahu agama, dari sisi pandangan akidah yang saya mewakili panjenengan untuk menjelaskan mengenai itu, mungkin orang itu sudah masuk dalam wilayah kesyirikan, tapi karena tidak paham, dilanjutin aja ucapan dan pikirannya yang berkaitan dengan kesyirikan itu. Contohnya apa itu? Misalkan ada asyirku fi sifatillah. Ini detailnya sudah diterangkan ya, tapi saya beri contoh saja. Syirik dalam sifat Allah, kal i'tiqadi bi annal anbiya wal awliya ya'lamunal ghaiba. Seperti orang meyakini bahwa nabi, ya kalau sekarang nabinya sudah nggak ada. Siapa? Wali. Siapa? Orang soleh. Siapa? Orang yang dituakan di daerah itu. Dianggap apa? Dianggap tahu yang gaib.
Wah, luar biasa Pak. Jangan mau tanya besok ada apa gini-gini itu tahu semuanya. Ini kalau membiarkan dirinya tidak tahu tentang akidah yang betul, itu diyakini benar. Padahal Qur'annya jelas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu pun tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, ini pengetahuan tentang gaib diserahkan kepada orang yang dituakan secara ilmu, secara amal dianggap baik. Mohon maaf saya sebut wali, syekh, guru, kiai, ustadz, macam-macam lah. Oleh taufik tidak boleh. Gimana caranya Pak supaya kita ini bisa mengerti begitu? Maka saya sebutkan tadi, jangan membiarkan diri kita tidak tahu agamanya. Saya saja kalau tidak baca kitab tidak tahu. Maka saya itu yang juga tidak boleh membiarkan diri saya tidak tahu agama. Sekarang tak selipkan. Boleh nggak Pak Ustadz itu diluruskan oleh jamaahnya ketika Pak Ustadz itu salah? Sampai tidak boleh sungkan Pak. Boleh nggak? Boleh. Dan pernah ada orang nulis saya WA panjang. Ya memang harus diikuti ketika ada sesuatu yang diluruskan itu. Itu contoh satu ya. Kemudian yang kedua adalah asyirku fi mahabbah. Contoh yang kedua. Ini contoh saja, sudah diterangkan. Nanti tak lanjut ke yang ketiga dan seterusnya. Syirik dalam bercinta. Orang itu ada fitrah di dalam dirinya untuk mencintai keluarga, orang tua, anak, suami, istri, bahkan dunia, jabatan dan sebagainya, harta benda. Boleh Pak? Boleh. Tetapi ketika cintanya hal-hal yang seperti begitu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, itu kata kitab tauhid, orang itu sudah masuk dalam asyirku fil mahabbah. Syirik dalam bercinta. Terus gimana Pak Ustadz? Oh, mestinya orang Islam itu mencintai Allah dan Rasulnya mutlak Mas. Loh, berarti nggak boleh mencintai dunia? Boleh, tapi menurut yang disyariatkan oleh Allah. Ini halal diambil, ini miliknya diambil, ini enggak. Tapi sekarang itu masyarakat yang kita dengarkan di berbagai WA, di berbagai grup, di berbagai video tidak begitu. Bukan haknya diambil, bukan miliknya diambil, dan nilainya tidak tanggung-tanggung. Betul nggak Pak? Ada yang sampai ratusan juta Pak? Ada yang sampai miliaran? Cuma saya tidak boleh tanya, apa sampean berpengalaman? Nah, itu tidak boleh. Betul Pak. Inilah dengan tegas saya pernah mengatakan carut marutnya masyarakat bangsa dan negara itu karena kesyirikan kepada Allah SWT. Coba itu toto dulu keyakinan itu tentang siapa yang dituhankan. Tapi implementasinya seperti itu tadi. Mohon maaf, bukan hanya di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak ada maknanya. Saya tidak mengolok-olok. Tapi kalau sudah melafalkan la ilaha illallah dengan fasih, cari detailnya maknanya itu apa. Contohnya sudah saya sebutkan, orang tidak boleh syirik di dalam bercinta. Mencintai anak lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalanya anaknya mengarahkan yang nggak baik, yang nggak benar, tapi diikuti saja. Karena lebih cinta sama anak dan keluarga tadi daripada cintanya kepada Allah. Nah, begitulah sebenarnya yang merusak tatanan akidah kita itu di situ, di masyarakat itu. Nah, sekarang saya ingin mengembangkan untuk kita semuanya, bukan 1 dan 2 itu contohnya, tapi yang ketiga atau yang keempat itu.
Nanti yang mencari apakah ada di masyarakat itu kita semuanya. Saya beri contoh dulu. Ketika ada air dituangkan, air ini mengalirnya kemana? Bawah. Ketika ada kertas disulut pakai api, maka kertas ini bisa terbakar. Hukumnya siapa itu? Ketika orang menanam pohon pisang untuk sampai pada pisang itu berbuah, maka perlu waktu. Ditanam dulu, kemudian dirawat sampai butuh waktu sekian bulan, bahkan mungkin sekian tahun sampai bisa dinikmati hasilnya. Itu semuanya adalah hukumnya Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Dalam keyakinan kita yang kita pelajari, yang bisa mengatasi hukumnya Allah itu bisa kemungkinan 1 di antara 3. Berapa tadi? 1 di antara 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mukjizat. Kalau tadi saya sebutkan air dituangkan ini mesti mengalirnya ke bawah. Ini mau dimasukkan di freezer mesti menjadi beku dan seterusnya. Tapi ini ada kekuatan yang tiba-tiba air itu bisa beku dan air itu tidak mengalir ke bawah, naik ke atas tanpa ada alat apapun. Kok iso? Nah, gitu. Kekuatannya apa? Tadi yang saya sebutkan apa itu? Mukjizat. Kalau mukjizat itu porsinya siapa? Lah ya, miliknya Allah, diberikan ke Nabi. Coba saya tanya ini ya, yang hadir pasti bisa menjawab. Ya, kalau nggak bisa ya kebangetan. Apakah Allah itu punya ilmu kun fayakun? Apa bahasa Indonesianya? Jadilah, kemudian lu kalau Allah menghendaki jadilah, jadi kan jadi. Itu miliknya Allah apa miliknya manusia? Apa kemungkinan kun fayakunnya Allah itu kemudian satu ketika ditunjukkan oleh Allah lewat nabinya? Jawabannya iya, lewat itu tadi yang saya sebutkan, mukjizat. Kok iso Pak? Nabi. Tetapi Nabi tidak bisa mengulangi menurut kehendaknya. Contohnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu banyak sekali. Itu contoh ya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan tentang kaitannya dengan Nabi Musa itu tadi ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Musa, yang kamu pegang itu lemparkan. Nanti itu bisa jadi makan apa yang mereka lakukan itu. Alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka lakukan bolo-bolonya Fir'aun itu tukang sihir. Bisa membuat A menjadi B. Nah, kamu tolong itu lemparkan. Nabi Musa pakai berpikir enggak? Loh, wong gini kok disuruh melemparkan? Berpikir enggak begitu? Mengapa tidak pakai berpikir? Allah yang merintah. Jenengan datang ke sini itu tadi pagi pakai mikir enggak? Budal, tangga gitu. Pakai berpikir? Enggak, langsung budal. Inilah yang saya katakan tadi, 1 di antara 3 peristiwa yang ada di dunia ini yang bisa mengatasi hukum alam tadi, hukumnya Allah, bisa diatasi oleh manusia. Yang satu adalah diatasi oleh Nabi dalam bentuk mukjizat. Itu pun bukan atas kehendak Nabi. Kehendaknya siapa? Jadi kun fayakunnya Allah itu kemudian ditunjukkan, diberikan kepada Nabi untuk melemahkan orang-orang kafir yang membantah Nabi dan untuk menguatkan hakikatnya para rasul itu betul-betul rasulnya Allah. 1. 2, yang bisa mengatasi hukum alam itu apa Pak? Derajatnya di bawah mukjizat.
Jawabannya karomah. Diberikan ke siapa itu? Wali. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya dan umurnya barokah. Nanti di kitab ini dijelaskan bedanya antara Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Walinya Allah yang Maha Rahman, betul-betul walinya Allah, atau walinya setan. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik, walinya setan dianggap sebagai walinya Allah. Tetapi dalam kitab-kitab tauhid itu supaya tidak salah paham, yang ditunjukkan sebagai karomahnya Allah itu kepada salah seorang hambanya perempuan. Bukan nabi, bukan rasul, tapi betul-betul orang sangat solihahnya. Kemudian Allah menunjukkan peristiwa yang sangat spektakuler. Siapa dia itu? Maryam. Bukan kaitannya dengan Al-Masih, tapi kaitannya dengan apa? Ada makanan di sebelahnya. Dari mana, Pak? Dari mana nih makanan? Nah sekarang saya tanya, kalau hukumnya Allah di dunia, hukum alam gitu ya, sunnatullah. Saya sudah pernah ngomong di sini itu. Yang namanya ada masakan, makanan itu ada proses enggak? Yang pertama apa? Belonjo dulu di Belijo. Betul Pak ya, ibu-ibu yang boleh. Dimasak, butuh waktu, diantarkan ke situ. Tapi ini tidak. Kullama dakhala Zakaria, ya, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi Nabi Zakaria itu kira-kira cara jawabannya gitu, nginguk melihat. Loh kok ada makanan? Ditanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ini dari mana ini? Jawabannya apa? Qalat huwa min indillah. Dari Allah, saya enggak tahu. Karena Al-Quran memberitahu begitu, maka kita iyakan. Iya. Orang biasa-biasa kayak panjenengan, kayak saya, karena kesolehannya, karena kesungguhannya, karena kehati-hatiannya, karena betul-betul dekatnya sama Allah, tanpa disadari oleh orang itu, sekali tempo akan dimudahkan oleh Allah dalam berbagai macam urusan yang sepertinya menurut akal tidak mungkin. Punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri, Pak? Saya pernah dicurhati orang, Ustaz, saya pernah ngomong di sini, saya itu menikah dengan orang yang tidak saya cintai, tapi saya mencintai orang yang setelah saya nikahi. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti nggak apa-apa. Saya menikah dengan orang yang tidak saya cintai, tapi saya mencintai orang yang setelah saya nikahi. Kok bisa begitu? Saya sama sekali tidak senang sama dia. Tapi saya jujur aja Ustaz, mendekatkan diri sama Allah, minta ini, menyendirilah. Lalu saya berdoa, ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian. Engkau yang menciptakan aku, memberi rezeki aku, menghidupkan aku, dan besok Engkau mematikan aku. Engkau memang berikan jodoh kalau memang hidupku ini ada. Ditunjukkan orang yang tidak sukai, tidak senang sama sekali. Ya, menurut nafsunya, menurut akalnya, bukan dia calon daripada ibunya anak-anaknya nanti, tapi karena petunjuk dari Allah yang nggak masuk akal, yang nggak masuk di hatinya, di nafsunya, maka dijalani. Ya, itu kira-kira dijalani dengan terpaksa atau dijalani dengan sepenuh hati? Ya, sampai enggak sepenuh hati ya. Sekarang itu loh 2023, sampai bulan ini ya baik-baik saja.
keluarganya baik, sudah punya anak, ya. Zahirnya ekonominya juga baik, sehatnya juga Allah memberikan baik-baik. Itu loh karena tidak tahu orang itu. Tapi memberi peluang Allah itu untuk masuk dalam dirinya, mengintervensi manusia. Nanti di kitab ini ada judul wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tapi bukan persoalan individu, persoalan umat Islam. Ya. Dan kewajibannya Allah memberi pertolongan kepada orang mukmin. Jadi jangan dianggap remeh pertolongan Allah itu. Ya. Yang tadi malam saya terangkan di Sambisari sana. Lontar sana Pak. Sambil kerep. Ya, lakar santri. Kalau lakar santri ya santri temenan, lakar enggak ya enggak. Ya. Jauh. Jadi itu karena kebaikan orang itu. Jangan akal yang dipakai, jangan nafsu ya. Kalau nafsunya bukan dia, calon istrinya. Nah itu loh, banyak variasi tadi ya. Jadi orang biasa-biasa bisa kemudian Allah tunjukkan itu. Saya tadi menyebutkan Allah itu punya kun fayakun, diberikan kepada Nabi dalam bentuk, diberikan kepada orang soleh solihah dalam bentuk apa? Karomah. Coba saya tanya, saya pernah terangkan di sini mungkin ya, tapi kalau tidak salah itu sudah 10 tahun yang lalu. Masjidnya belum direnovasi waktu itu. Oh ya betul Pak. Yang satu apa yang satu? Yang bisa mengatasi hukumnya Allah itu tadi. Satu mukjizat, saya tadi bisa memberikan ilustrasi air, kertas dan sebagainya, pohon, pisang tadi sampai ada proses itu hukumnya Allah. Tapi tiba-tiba bisa tidak seperti itu. Maksud saya, tiba-tiba tidak seperti itu. Itu namanya mengatasi hukumnya Allah tadi. Yang satu sudah ketemu itu adalah mukjizat, yang kedua adalah karomah, yang ketiga apa? Sihir. Sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Bukan Nabi Sulaiman itu yang kafir, tapi setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia tentang sihir. Pertanyaannya, sihir bisa dipelajari? Bisa. Caranya? Dalilnya bisa dipelajari, tapi caranya gimana? Saya menemukan 3 bahasa yang maknanya sama. Nanti baru masuk di sini. 3 bahasa yang maknanya sama itu apa? Satu pakai bahasa kitab, la yastami'u tasdiqul kahin tasdiqul sahir ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia antara dia mempercayai Quran dan dia mempercayai sihir. Jadi kalau orang mau belajar sihir, caranya Qurannya dibuang dulu. Artinya tidak percaya tentang kebenaran Quran, tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Nabi, na'udzubillah min dzalik, baru dia bisa mempelajari tentang sihir dan bergelimang dengan sihir. Itu bahasa kitab. Yang kedua bahasanya profesor, entah berapa bulan yang lalu saya sudah ngomong di sini. Apa kata profesor? Di dalam diri manusia ini ada ruang kosong, bukan organ biologis yang diperdagangkan itu, bukan. Tapi ruang kosong bukan dalam bentuk organ biologis. Ketika ruang kosong itu diisi iman dengan tauhid, maka kelenik-kelenik tidak masuk. Tapi ketika ruang kosong itu sudah diisi dengan kelenik, dengan sihir, maka iman dan tauhid juga tidak bisa masuk. Kata guru saya dulu di pondok, pakai bahasa Jawa, sihir itu bisa dipelajari deh. Terus pun tiba kiai carane, imane dibuang dhisik, baru bisa masuk. Mengapa kalau saya berbicara begitu? Di sini ada model syirik yang berbeda lagi, berkaitan dengan prolog yang saya sebutkan itu tadi. Namanya apa?
asyirku fit tasarruf. Syirik dalam perbuatan, syirik dalam tindakan. Tindakan dan perbuatan yang bagaimana? Saya balik kepada contoh tadi. Kalau ada orang menanam pohon pisang, lalu ada hukumnya Allah, ini berbulan-bulan baru berbuah. Berbuah pun butuh berbulan-bulan sampai pada masa matang, betul nggak? Tapi ini ada orang yang diyakini begitu lihat aja beberapa detik maka pohon pisang tadi, buah pisang tadi langsung matang. Makanya tadi saya katakan ini mengatasi hukum Allah. Kalau mengatasi hukum Allah bisa satu di antara tiga. Nah kalau ada orang berkeyakinan seorang A, seorang B, seorang C itu dianggap sangat sakti, itu Pak, saking solehnya dilihat gini aja dalam hitungan detik matang. Saya tanya panjenengan, pikiran seperti itu sayup-sayup pernah kita dengar nggak? Lebih baik tidak dengar, nggak apa-apa. Dengar tauhid aja. Inilah yang disebutkan kalau ada orang punya keyakinan seperti itu, padahal ini adalah hukumnya Allah. Proses seperti itu hanya Allah yang bisa mengatur, tidak Nabi juga tidak bisa, para sahabat juga tidak bisa. Tapi ini ada orang yang diyakini begitu, namanya orang itu sudah masuk dalam asyirku fit tasarrufi, syirik di dalam perbuatan. Diberi contoh, wa huwa al-i'tiqadu anna ba'dal awliya lahum tasarrufatun fil kauni. Orang yang dianggap punya posisi wali itu bisa ngatur ini alam. Kamu mau dibuat sengsara bisa, jangan main-main. Wong saya itu punya anggur saya tanam baru kecil-kecil itu, padahal anak saya minta anggur langsung dilihat aja matang. Itu di tauhid tidak ada. Karena hukumnya Allah itu ada proses. Karena itu duniawi. Tapi ketika orang menyerahkan kekuasaan itu seolah-olah pada orang itu, maka itu namanya sudah asyirku fit tasarrufi, syirik dalam tindakan. Tak beri contoh. Ini cerita ini. Boleh nggak cerita Pak? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq. Mohon maaf, ini bukan mengolok-olok tapi mengingatkan. Namanya pengajian nyangkut sana nyangkut sini untuk memperkuat dalil. Dulu di Jawa Timur, entah tahun berapa, katanya ada orang yang bisa menggandakan uang. Masih ingat Pak? Orangnya besar, duduk di kursi yang tinggi, pakai jubah besar, kemudian uang itu keluar sendiri. Tidak tahu bagaimana cara. Ada yayasannya, ada pembina ini, pembina itu dan sebagainya, ada pengurusnya. Banyak orang yang terkecoh nggak Pak? Tapi saya sudah begitu mendengar sudah tidak percaya. Tapi saya tidak punya media. Sama dengan sekian tahun yang lalu, ada anak kecil main di sawah menemukan batu. Padahal batu biasa. Meramaikan jagat Indonesia, banyak orang datang ke sana sampai air comberan pun diambil. Betul Pak ya? Tapi saya sudah tidak percaya mulai dari awal. Tidak begitu Islam itu. Dan itu bisa syirik gitu, saya bilang gitu. Cuma saya nggak punya media untuk ngomong. Paling kampung-kampungan gini aja. Perumahan lumayan gitu ya. Tapi sekarang habis, tidak ada apa-apanya. Yang kasihan masyarakat dan umat. Spiritualitasnya kosong, diisi dengan begitu, tauhidnya nggak masuk. Tapi kalau diisi dengan tauhid dulu, pasti sudah sedini mungkin ditolak, nggak bisa. Itu bukan akidah yang betul itu. Islam tidak begitu mengajar, pasti begitu. Betapa masyarakat kita itu masih butuh pencerahan. Rakyat kita, kok rakyat dan presiden rakyat. Ya. Itu. Nah,
ketika ada orang dianggap bisa menggandakan uang, tiba-tiba dibahas di televisi nasional dalam satu acara namanya, ada yang masih ingat? Pembawa acaranya Bang Karni Ilyas. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi saya memberi penjelasan kepada yang ikut ngaji. Ada orang yang strata pendidikannya itu sudah S3, gelarnya doktor. Dia meyakini bahwa dia itu kan punya karomah, kun fayakun. Tidak bisa coret. Yang punya itu Allah, kun fayakun, bukan orang per orang. Dari mana bisa begitu? Katanya kertas tumpuan itu bisa di kun fayakun jadi apa? Uang. Nah kalau bisa begitu lumayan, kayak nyaur utang. Ya. Itu dalam pandangan akidah tauhid namanya asyirku fit tasarrufi tadi. I'tiqadu anna ba'dal awliya'u lahum tasarrufatun fil kauni yudabbiruna umurahu. Orang dianggap bisa mengatur urusan alam. Enggak, Allah yang itu. Air tadi dituangkan ke bawah, kertas tadi disulut bisa terbakar. Makanan itu ada proses, pisang itu proses dulu baru matang. Tapi ketika itu diserahkan kepada seorang A, seorang B, seorang C, dianggap begitu karena kesolehannya, maka itu sudah dianggap asyirku fit tasarrufi. Syirik di dalam apa? Tindakan. Minta tolong Pak ya. Kalau Bapak mengikuti, minta tolong surat Asy-Syu'ara ayat 214. Mudah-mudahan tidak salah. Saya kadang-kadang kalau baca kitab itu ya rada dekat atau lampunya agak padam. Karena faktor apa? Penjenengan ini kan masih muda-muda semuanya. Surat apa? Asy-Syu'ara. Surat inilah kemudian nanti sikap Rasulullah setelah Rasulullah menerima ayat ini memperkuat pikiran tauhid itu tadi. Saya ulangi, materinya bukan ada di surat itu, tapi surat ini kemudian kaitannya dengan sikap Rasulullah ketika Rasulullah diperintah oleh Allah pakai surat ini, Asy-Syu'ara ayat 214. Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo, supaya ada variasinya dulu, supaya ada jeda beberapa detik. Nggih. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, yang diperintah supaya memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat itu siapa? Nabi Muhammad kan? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri peringatan keluargamu yang terdekat itu. Di dalam hadis, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Muhammad SAW merespon ketika diperintah Allah tadi, beri peringatan keluargamu. Maka beberapa jalur keluarga dipanggil. Itu buktinya Rasulullah tidak bisa mengatur menurut seenaknya sendiri. Perhatikan bahasanya Nabi. Lah kalau Nabi saja tidak bisa, apalagi orang biasa. Itu loh maksud saya. Maka jangan ada kesyirikan di dalam tindakan, asyirku fit tasarrufi dalam perbuatan itu tadi. Jalur yang dipanggil di dalam hadis sahih adalah orang Quraisy. Bahasanya Nabi, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Hai teman-teman orang Quraisy, tebus dirimu semuanya dengan beramal kebaikan. Aku tidak berguna sedikit pun buat kamu. Aku tidak bisa membela. Jangan tanya syafaat dulu Pak ya. Nanti saya selipkan sedikit. Saya menjelaskan ini dulu. Berarti Nabi tidak bisa memberikan garansi kepada orang kafir Quraisy kalau tidak mereka sendiri menebus dirinya kepada Allah dengan amal apa? Soleh. 1. 2. Pamannya sendiri dipanggil. Namanya Abu Jahal ya bukan. Abbas. Ya Abbas. Ya.
La ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak kuasa bisa membela engkau di hadapan Allah. Satu lagi dipanggil, bahasa desanya itu bebeknya Rasulullah, bahasa kotanya tante, tapi mau diterjemahkan wahai Sofia, ya Sofia ammatu Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai tantenya Rasul, tidak enak itu ya. Aku tidak bisa membela kamu dari siksanya Allah. Artinya baik orang Quraisy, baik Abbas, baik Sofia tadi, itu mereka disuruh beramal sendiri-sendiri. Kewenangan memberikan kebaikan bukan ada di Nabi kita, tapi di Allah. Terakhir yang dipanggil. Nah ini panjenengan dan saya juga punya keluarga, punya anak-anak. Kalau ingat dawuhnya Rasulullah ini, waduh rasanya ternyuh kita semuanya. Berikutnya yang dipanggil oleh Nabi adalah Fatimah. Kalau pakai bahasa kita, pakai wong Jawa, seolah-olah Fatimah itu dilunggono sama Nabi. Karena dapat perintah dari Allah itu. Beri peringatan keluargamu. Fatimah dipanggil. Fatimah bintu Muhammad, salini min mali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta duit, minta harta benda, diberi sama Bapak. Memang kamu itu anaknya Bapak. Itu bahasanya saya sederhanakan begini. Yang tidak bisa itu kalau Bapak ini suruh membela kamu di hadapan Allah, kalau kamu tidak berbuat baik sendiri. Lah kalau Nabi sendiri tidak bisa menghendaki kebaikan dan ketidakbaikan, auzubillah, tidak ada Nabi menghendaki ketidakbaikan. Tidak bisa menghendaki menurut dirinya sendiri. Kok ada orang diyakini bisa melihat anggur yang masih mentah bisa menjadi apa? Matang. Dari mana? Nabi nggak bisa. Itu semuanya hukum alam. Orang dapat hidayah itu juga hukumnya Allah, bukan atas kehendaknya Nabi. Kalau diyakini seperti itu, sekali lagi sudah lebih dari 40 menit saya ngomong, sudah berkali-kali tadi. Orang itu terjebak dalam syirik, dalam tindakan asyirku fi tasarruf. Inilah yang saya omongkan di awal itu tadi, Pak. Kalau orang itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, lalu kemasukan itu, kira-kira yang diyakini yang mana kira-kira? Tauhid apa ilmu perkelenikan dan perdukunan itu tadi? Iya. Gandeng sama mohon maaf dengan orang-orang yang secara zahir mohon maaf tidak soleh, bukan kita ya. Tapi sudah kadung terkontaminasi keyakinannya. Sampai kalau mau menikahkan anak, tanyakan saja, saya itu orang itu pinter. Nanti kan ditanya sampai itu, anak sampai itu lahirnya Jumat Pahing apa Rebu Pon? Lalu jodohnya itu Kemis Pahing apa Ahad Pon? Nanti kan dihitung, dia itu bisa tahu. Tak tanya, ada nggak pikiran-pikiran kotor di masyarakat kayak begitu? Saya mau tanya nggak? Apa sampai pengalaman begitu? Kalau kedahuluan masuk pikiran-pikiran kayak begitu, ini susah masuk nanti, Pak. Tapi kalau sudah dimasukkan ini, nyentel di masjid, terus masjid memberikan fasilitas ada taklim, karena dulu tidak berkesempatan untuk belajar, misalkan begitu ya, itu kan kesempatan kita dimasuki itu. Nah, maka tidak boleh ada kesyirikan. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan aku juga tidak bisa menolak madarat. Kalau orang dapat manfaat dari madarat itu bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas berkali-kali dan banyak dalil yang menerangkan seperti begitu. Maka pantangan bagi kita tidak bolehlah meyakini ada orang yang kemudian diyakini bisa merubah hukum-hukumnya Allah menurut kehendaknya sendiri. Hukum yang berkaitan dengan alam itu tadi.
Nah, inilah salah satu poin daripada asyirku fit tasarrufi. Pertanyaannya begini, dilanjut apa tidak? Lanjut. Tapi saya melihat auranya ini bisa 50-50. Kalau dilanjut itu satu poin lagi tapi agak panjang. Ya, kalau tidak sanggup saya wabillahi taufik wal hidayah. Yang kedua, kalau tadi asyirku fit tasarrufi, yang kedua itu asyirku fit taati. Syirik dalam ketaatan. Ya, apa maksudnya syirik dalam ketaatan? Mudah-mudahan tidak salah paham. Ternyata di masyarakat ada kesyirikan di dalam ketaatan yang kadang-kadang tersembunyi tidak terasa. Itu variasinya syirik itu macam-macam. Saya tak menukil ayat aja langsung, kemudian ini bisa dinalar oleh kita semuanya lalu ditafsiri ayat itu. Minta tolong adik-adik yang punya Quran dengan terjemahnya bisa dibuka surat An-Nisa ayat 59. Dimulai dari situ. Ini sudah sering disinggung, tapi karena urutannya di dalam kitab itu, maka dimasukkan lagi. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 59. Inilah yang dimaksudkan di dalam kitab itu, namanya asyirku fit ta'ati. Syirik dalam ketaatan. Wa huwa ta'atul ulama wal masyayikh fil ma'siyati ma'tiqadihim jawaz dzalika. Orang mentaati siapa saja, para masyayikh, para syekh, para ulama, para umara, tetapi jangan salah paham, menghalalkan yang diharamkan Allah atau yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya, atau dalam maksiat kepada Allah. Kalau ditaati saja padahal itu menentang hukum dan syariatnya Allah, maka itu adalah bagian daripada asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Ayatnya bagaimana, Pak? Monggo, kalau berkenan membaca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang dipanggil siapa, Pak? Ya, zaman dulu sampai zaman sekarang. Disuruh apa? Monggo. Taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Wes, saya tanya, berapa komponen yang harus ditaati tadi? 3. Pertanyaannya, apakah 3 komponen itu dalam satu ikatan mutlak semuanya? Jawabannya tidak. Loh, pikiran begini ini bukan mengolok-olok salah satu di antara 3 komponen. Kalau mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi, jelas nggak boleh. Namanya manhazal bi syai'in fihi dzikrullah abil Quran abil Rasul. Orang yang bersendak gurau tapi yang diolok-olok itu Allah dan Rasulnya. Itu ada bab sendiri di dalam tauhid itu. Tidak mutlak itu maknanya, yang mutlak itu cuma Allah dan Rasulnya saja. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Oleh ahli tafsir, mengapa yang dimutlakkan itu Allah? Salah satu jawabannya adalah di dalam sebelum kalimat Allah dan sebelum kalimat Rasul, di situ ada kalimat apa? Ati'u. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Tapi untuk ulil amri tidak ada ati'u. Ngerti maksudnya, Pak ya? Tidak ada kalimat ati'u, ati'u waha wa ati'ur rasul, terus wa ulil amri. Ada wa. Wa ini ataf. Maksudnya apa? Jika ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka orang boleh mentaati ulil amri. Karena pakai wa. Wa itu ataf. Jadi ulil amri tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri Allah dan Rasulnya, namanya mustaqillah. Tapi ulil amri tabi'ah, mengikuti. Nah, di situ ada terusnya ayat tadi. Kalau kamu berselisih pendapat dalam satu urusan, maka kembalikan, monggo. Jika kamu berbeda pendapat
tentang sesuatu. Saya tanya, berbeda pendapat tentang sesuatu. Sesuatu apa? Bukan sesuatu yang di YouTube itu. Sesuatu bukan itu. Sesuatu itu urusan dunia apa urusan agama? Perbedaan konstruksi bangunan itu urusan dunia apa urusan agama? Katanya insinyur ini beton esernya sekian, katanya insinyur ini beton esernya sekian. Itu urusan apa itu, Pak? Dunia. Itu toh yang dimaksudkan? Bukan. Kalau itu tidak ditemukan di hadis. Kalau kamu berbeda pendapat atau berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, disuruh kembali ke mana? Monggo. Kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Saya tanya, ada disuruh kembali kepada ulil amri? Enggak. Mengapa kok cuma hanya Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya ini sumber hukum. Nah, saya sudah sering kali kadang-kadang di ibu-ibu itu saya terangkan itu, Bu, karena Nabi itu sumber hukum, maka istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita pribadinya Nabi. Caranya Rasulullah mandi jenabat, mandi besar, diceritakan sama Aisyah. Boleh? Mengapa kok boleh? Ini suaminya sumber hukum. Sosialisasinya begitu caranya. Ramadan Aisyah dicium sama Nabi. Besoknya Aisyah cerita temannya, cerita tetangganya. Boleh? Boleh. Mengapa? Suaminya sumber hukum. Nah itu saya sering ditanya, Ustaz kok boleh? Apa wanita-wanita sekarang tidak boleh? Tidak boleh, Bu. Khusus istrinya Nabi. Karena suaminya sumber. Nah suaminya sampean kan bukan sumber hukum. Sumber jangan sumber masalah. Naudzubillah dari. Mudah-mudahan sumber rezekinya Allah itu lewat suaminya. Disitulah ya sebenarnya. Jadi tidak ada ketaatan terhadap ulil amri. Ini bukan mengolok-olok dan ini bukan merendahkan, tapi memberi penjelasan kemutlakannya Allah, kemutlakannya siapa tadi? Rasul. Gitu loh. Tapi ketika mentaati ini menyelisih hukum dan syariatnya Allah, mohon maaf, ini sudah termasuk asyirku fit taati, syirik dalam ketaatan. Saya rasa banyak Pak dan sudah banyak orang menerangkan itu. Orang tua saja yang anak itu setiap hari digutang-gutang, digadang-gadang bertahun-tahun oleh orang tuanya ketika anak itu sudah besar, tapi kemudian naudzubillah orang tuanya salah. Boleh nggak anak itu mengikuti saja kesalahannya orang tua? Tidak. Boleh mengatakan tidak. Misalkan atasannya korupsi, anak buahnya diajak korupsi, jelas salah. Boleh tidak mengatakan tidak? Boleh tak? Katakan tidak korupsi kalau tidak dibagi-bagi. Itu. Jadi kalau ini dibudayakan dengan budaya yang hidup dengan baik, prinsip dan pikiran tauhid seperti itu, tidak ada kemutlakan, masyarakat itu jadi enak. Mohon maaf, kelompok takmirnya kurang tepat, boleh nggak diluruskan? Boleh. Yang di kampung itu, yang di RT itu, yang di RW itu, di masyarakat itu dilurus, boleh. Sebenarnya ini bukan ilmu saya. Tatanan tata negara, ada eksekutif, ada ini sudah cukup bagus mestinya teorinya menurut Islam itu. Walaupun mungkin Montesquieu itu tidak ngerti Islam barangkali begitu ya. Tapi trias politika itu kan diatur ada eksekutif, legislatif, ada yudikatif. Karena salah satu fungsinya daripada legislatif ini punya berfungsi kontrol terhadap kebijakan apa? Eksekutif. Tapi kalau ini dimandulkan semuanya, fungsinya dimatikan, itu sebenarnya bukan hanya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip bertauhid. Bisa salah semuanya, salah-salah diiyakan aja. Loh begitu loh bahayanya syirik itu Pak sebenarnya.
Dikiranya tidak, ini kan biasa urusan tata negara, urusan masyarakat. Enggak, di situ ada terselipkan kesyirikan kalau keliru. Namanya asyirku fit ta'ati. Dan Nabi sendiri mengatakan la ta'ata ya fi maksiatillah, tidak boleh ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. Ya. Taat itu hanya semata-mata, taat itu hanya kepada Allah dan Rasulnya saja secara mutlak. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang kemarahan Allah yang luar biasa terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sampai di mana maksimalnya kemarahannya Allah itu tadi? Ya, jangan-jangan naudzubillah, mudah-mudahan tidak kita. Pada waktu masih kecil itu di rumah dimarahi orang tua, kemudian sekolah itu dimarahi pak guru, bu guru, sudah nikah itu dimarahi istri. Waktu kerja itu dimarahi bos, mati dimarahi malaikat. Waduh, berat sekali. Ya, supaya tidak begitu, tidak dimarahi Allah dan tidak dimarahi malaikat. Insya Allah bulan depan akan saya terangkan itu. Ya, sampai di mana marahnya Allah itu kepada orang yang berbuat syirik itu. Mudah-mudahan tidak kita semuanya dan tidak keluarga kita semuanya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.